Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ini kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dunia begitu complicated, khususnya di dalam wabah COVID-19, namun kita tetap melihat iman orang-orang percaya tidak kendor. Namun mereka senantiasa di dalam Tuhan, mereka kuat, dan senantiasa di dalam Tuhan, mereka tabah, dan mereka di dalam Tuhan, mereka tetap berjuang, dan mereka percaya Tuhan itu baik. Maka di dalam segala keadaan yang kita hari ini hidupi, mari kita bersama-sama tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap apa yang kita jalani bersama. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama masuk di dalam khotbah pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kembali akan eksposisi kitab Nehemia. Dan hari ini kita akan masuk di dalam Nehemia pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dan mari kita bersama-sama membaca Nehemia pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Dan kita bersama-sama akan membaca dimanapun saudara berada. Kita baca Nehemia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami nggak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka masing-masing, kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha mendapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidakkah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dari rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan semua jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Lalu rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintah Artasasta, menjadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak akan pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian, karena takut akan Allah.
Aku akan memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dan bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan sekali lagi berfirman bagi setiap kita dan memimpin kita semua. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau kami diizinkan Tuhan untuk kami dapat belajar dari Nehemia. Tolonglah kami supaya kami diberikan keberanian untuk kami hidup suci di dalam Engkau. Dan ajar kami Tuhan di dalam segala kesadaran bahwa kami bukanlah manusia yang layak. Kami begitu terbatas. Kami tidak mungkin punya kesucian yang suci. Namun Engkau masih mengajarkan kami untuk kami tetap punya hati yang takut akan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dengan taat, kami dengan penuh hikmat, kami jalani hidup kami dengan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jangan biarkan kami hilang daripadamu, jangan biarkan kami menjauhi dirimu, tapi biarlah kami semakin dekat padamu. Dan inilah doa seru kami. Inilah yang kami panjatkannya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, Nehemia sebagai seorang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsanya, untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan waktu kita melihat setiap tantangan-tantangan yang dihadapi, tidak habis-habis. Di saat kita melihat orang menertawakan, kita melihat musuh menghina, dan bahkan kita melihat orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang Israel, yang tidak suka dengan orang-orang Yehuda, yang tidak suka dengan orang-orang percaya, mereka akhirnya menjadi orang yang melakukan akan satu pemberontakan dengan mereka hendak menghancurkan akan Yerusalem yang baru dibangun sebagian tembok Yerusalem. Saudara, dan kita minggu lalu sudah melihat bagaimana meskipun semua ide-ide jahat, ide-ide muslihat yang tidak tahu malu itu dikerjakan oleh orang-orang kafir. Namun kita melihat Tuhan bekerja melalui Nehemia. Nehemia tidak kendor. Nehemia mengatakan, tetap kerjakan akan pembangunan kembali itu. Biarkan mereka dengan ide-ide jahatnya, tapi kita harus tetap bekerja sesulit apapun, sepesimis apapun, kerjakan dengan taat kepada Tuhan. Maka itulah kenapa kita melihat waktu Nehemia memberikan perintah untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita bekerja sesuai apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan kita tetap berwaspada, tapi kita juga bersiap sedia untuk bertempur. Maka itulah yang menjadi satu dalil bagaimana apa yang dilakukan oleh Nehemia menggetarkan hati musuh. Akhirnya para musuh waktu dengar, akhirnya dia merasa bahwa apa? Ini luar biasa. Mereka sudah kita teror, kita sudah takut-takuti dia, kita sudah begitu marahnya untuk berusaha untuk melenyapkan mereka. Tapi mereka tetap membangun tembok Yerusalem. Mereka tetap bekerja seperti biasa. Bukankah ini sebuah penghinaan kepada mereka? Namun saudara, apa yang justru dilakukan oleh Nehemia, membuat musuh-musuh terdiam, membuat musuh-musuh terkaget-kaget, dan membuat musuh-musuh mereka akhirnya meragukan kembali apa yang akan mereka lakukan. Tetapi saudara, meskipun demikian, problem belum selesai. Tadi kita sudah membaca Nehemia pasal yang kelima. Dan di dalam Nehemia pasal yang kelima kita juga melihat adanya problem-problem yang dihadapi oleh orang Yahudi. Kita melihat orang Yahudi mengalami problem internal.
Dan problem internal itulah yang juga menjadi salah satu kemunduran atau salah satu kekendoran di dalam iman mereka. Nah, Saudara, tadi kita sudah membaca pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Nah, kita bisa bagi pembacaan kita di dalam dua hal, yaitu dua bagian. Pertama yaitu ayat 1 sampai ayat 13 dan juga ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 13, kita bisa melihat bagaimana problem yang dihadapi oleh orang Yahudi waktu itu. Secara internal, problem apa yang mereka hadapi? Maka tercatat dalam kitab suci, problem yang dihadapi oleh mereka adalah yang pertama adalah kemiskinan. Surat tema kemiskinan adalah tema yang tidak pernah selesai. Kenapa? Karena tema kemiskinan adalah satu tema di mana mereka tidak punya kekuatan untuk bisa mendongkrak kehidupan mereka di masa depan. Kemiskinan adalah satu kondisi di mana mereka mengalami kritis di dalam bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka survive, bagaimana mereka mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, baik mencari makan, baik mencari pekerjaan, maupun juga di dalam mencari penghasilan. Maka kemiskinan menjadi problem internal di dalam orang-orang Yahudi. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa orang Yahudi yang dikenal begitu pintar? Mengapa orang Yahudi yang dikenal begitu taat kepada hukum Taurat? Kenapa orang Yahudi yang dikenal begitu populer? Tetapi justru kita melihat orang Yahudi mengalami kemiskinan. Saudara, ini menjadi satu fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Ini harus menjadi pemikiran kita karena kita percaya bahwa problem internal yang dialami oleh bangsa Yahudi bukanlah hanya dialami oleh mereka, tapi kita percaya ini juga dialami oleh negara-negara yang lain. Kita melihat, saudara, kemiskinan kenapa bisa teralami oleh orang-orang Yahudi saat itu. Nah, kita melihat yang ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan apa, saudara? Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Dan kami harus mendapatkan gandum supaya kami dapat makan dan minum. Saudara, satu isu yang muncul yaitu adalah problem banyak anak, saudara. Mereka punya anak-anak begitu banyak. Saudara, kalau lihat anak mereka rata-rata adalah 10 anak, 12 anak. Dan mereka rata-rata memiliki akan satu budaya yaitu dengan mereka banyak anak, mereka percaya bahwa ini adalah satu anugerah Tuhan yang ditambahkan. Nah, saudara, memiliki banyak anak. Dengan punya banyak anak, tentu saja kebutuhan hidup mereka perlu banyak juga. Di mana jumlah penduduk berlebihan dan jumlah penduduk membutuhkan akan satu kehidupan yang seimbang. Namun saat itu yang terjadi karena kita tahu bahwa Yerusalem dihancurkan. Lalu kita melihat bangsa Yahudi menjadi budak dari Persia. Dan kita melihat secara ekonomi mereka drop luar biasa. Secara penghasilan mereka drop luar biasa. Tapi mereka tetap harus bekerja. Kenapa, saudara? Karena bukan hanya itu saja. Karena mereka harus untuk mencari mata pencarian, bukan cuma untuk mereka saja makan. Tapi kita juga nanti melihat bagaimana mereka juga harus membayar pajak. Itu saudara bisa lihat di ayat yang keempat. Di ayat yang 4 dikatakan kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan atas kebun anggur. Jadi kemiskinan itu bukan sekedar karena mereka banyak anak. Mereka punya konsep banyak anak itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi mereka juga tahu bahwa ada tanggung jawab untuk bagaimana membawa anak-anak ini bisa tetap memiliki hidup yang layak.
Dan saudara, di dalam konteks seperti itu, di dalam konteks mereka menjadi budak dari Persia, mereka menjadi budak dari bangsa kafir, lalu mereka kehilangan rumah mereka, mereka kehilangan akan apa yang namanya tempat ibadah mereka kehilangan mata pencarian awal mereka. Maka di sini kita melihat bagaimana kondisi kemiskinan ini menjadi satu tema yang tidak pernah selesai. Belum lagi mereka harus bayar pajak kepada pemerintah. Dan pemerintah di sini adalah Persia, saudara. Dan pada saat mereka harus membayar pajak untuk Persia, di dalam kondisi mereka sebagai budak, saudara, ini adalah sesuatu yang mungkin bagi kita nonsens. Bagaimana mungkin budak bisa memberikan pajak, membayar pajak? Tetapi saudara, itulah yang diberlakukan. Bagaimana Raja Persia yaitu Artasasta memberlakukan pajak untuk diberikan. Tidak peduli mereka orang Persia, tidak peduli mereka adalah orang Yahudi. Ketiga, yaitu adalah problem yang dihadapi Nehemia adalah kemiskinan karena banyak anak. Kedua, kemiskinan karena pajak yang harus dibayarkan atas rumah dan kebun mereka. Ketiga adalah kelaparan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan ladang dan kebun anggur kami gadaikan untuk mendapatkan gandum. Jadi mereka kelaparan, mereka paceklik, dan mereka tidak bisa untuk survive di dalam sehari-hari mereka. Maka mereka menggadaikan rumah dan menggadaikan ladang. So, kalau kita melihat di dalam bahasa asli, kata yang tepat adalah kami telah. Ladang dan kebun anggur dan rumah kami telah gadaikan. Jadi saudara, mereka sudah melakukan penggadaian itu. Mereka sudah menjual rumah itu. Mereka sudah membawa ladang mereka, membawa kebun mereka itu dijaminkan kepada orang yang bisa memberikan bantuan, pinjaman, dan sebagainya. Nah, saudara, mungkin kita berkata bahwa kapan kelaparan itu terjadi? Ya, tentu saja kita bisa melihat di dalam konteksnya, yaitu apa, saudara? Yaitu konteksnya saat itu adalah bangsa Yahudi, mereka membangun bait suci. Lalu ada sebagian dari mereka adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk sudah berangkat duluan untuk membangun rumah Tuhan. Namun akhirnya kita melihat di dalam kitab Hagai, di mana Hagai juga memberikan peringatan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah pergi duluan ke sana, mereka mengerjakan apa? Apakah mereka membangun bait suci? Tidak. Hagai pasal 1 mencatat satu fakta, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah berangkat pergi ke Yerusalem. Mereka selama 14 tahun tinggal di sana. Namun selama 14 tahun, mereka tidak membangun tembok Yerusalem. Dan sudah tahu apa yang mereka bangun? Mereka bangun rumah mereka sendiri. Mereka mempercantik rumah mereka sendiri. Mereka memapani rumah mereka sendiri. Maka itulah kenapa Hagai dengan murka Allah memberikan akan satu kenyataan. Bahwa engkau hari ini orang-orang Yahudi, engkau mempercantik rumahmu, engkau hanya peduli dengan rumahmu, dan engkau tidak peduli rumah Tuhan, maka terkutuklah engkau. Karena engkau tidak mencintai Tuhan, engkau tidak takut akan Tuhan, dan engkau berani melakukan apa yang kau suka, tapi engkau tidak mengindahkan Tuhan. Maka di situ kita melihat orang-orang Yahudi bertobat, dan akhirnya mereka memulai pembangunan. Pada saat mereka membangun tembok tersebut, akhirnya kita tahu bahwa akhirnya musuh menghancurkan. Dan itu akan dilanjutkan oleh Ezra. Dan akhirnya kita melihat semua kisah ini dari Hagai, dari Ezra. Akhirnya kita melihat hancur lagi. Dan pada saat hancur lagi, disitulah mereka kelemah iman. Tapi di sini kita melihat Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Inilah adalah panggilan Tuhan yang harus dikerjakan. Maka kondisi seperti ini. Lalu di dalam perbudakan, akhirnya kita bisa tahu kelaparan pasti terjadi. Karena mereka sudah habis-habisan. Mereka sudah berjuang mati-matian. Mereka sudah berkorban begitu banyak. Tetapi mereka mengalami akan serangan musuh. Mereka mengalami akan
kebencian orang-orang kafir. Sehingga akhirnya banyak tindakan-tindakan dari orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan merugikan akan orang-orang percaya. Dan saudara, kalau kita melihat dalam Nehemia pasal 3 dan pasal 4, mereka bekerja mati-matian untuk membangun tembok Yerusalem. Mereka pakai waktu banyak. Mereka pakai tenaga banyak. Mereka pakai energi begitu banyak. Dan Nehemia pasal 4 pun mencatat mereka sampai nggak pulang-pulang. Karena mereka sangat kejar target untuk bagaimana membangun rumah Tuhan. Tapi waktu mereka dengar musuh datang pun, mereka sampai tidak pulang. Mereka tinggal di Yerusalem. Mereka tidak bertemu istrinya, tidak bertemu anak-anak mereka. Mereka tetap berada di tembok Yerusalem membangun. Dan pada saat istirahat mereka tidur di situ. Dan bahkan mereka tidak pulang. Dan bahkan pakaiannya pun mereka masih mengenakan pakaian perang. Untuk mereka siap sedia sewaktu-waktu untuk bertempur dengan musuh. Dan saudara, dan kondisi yang mereka hadapi yaitu dengan segala kemiskinan yang ada, kelaparan yang ada, akhirnya mereka menggadaikan kebun, rumah, dan menggadaikan ladang mereka. Dan saudara, konsep gadai waktu itu bagaimana? Konsep penggadaian waktu itu sama seperti sekarang, yaitu adalah memberikan pinjaman, lalu untuk menebus barang-barangnya itu harus dengan bunga yang lebih tinggi. Dan kalau tidak bisa menebusnya, maka semua properti itu akan hilang. Nah, saudara, ini adalah satu penggadaian yang sama dengan apa yang hari ini kita lihat di dalam tindakan-tindakan ekonomi orang-orang yang mau melakukan pinjaman. Tetapi saudara, kita akan coba untuk melihat di dalam kondisi bangsa Yahudi seperti itu. Apa tindakan para pemuka dan tindakan para penguasa? Nah, saudara, perhatikan. Pemuka, penguasa di sini siapa? Apakah orang-orang kafir? Apakah orang-orang Persia? Saudara, jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau saudara melihat dalam kitab Hagai, di mana kita melihat Hagai, dia dicatat dalam Hagai pasal pertama, itu ada pemuka dan penguasa. Pemuka di sini adalah imam, dan penguasa itu adalah pemimpin negara. Dan bukan pemimpin negara, tapi pemimpin wilayah, seperti gubernur atau seperti wali kota. Nah, saudara, dan wali kota dan juga imam di situ adalah orang Yahudi. Jadi kata para pemuka dan para penguasa di sini bukan orang kafir, bukan orang Persia. Tapi mereka adalah orang Yahudi yang dipercayakan untuk bagaimana menjadi bupati, lebih tepatnya. Menjadi bupati dan juga menjadi imam yang bertanggung jawab atas orang-orang Yahudi. Nah, saudara, dan kita melihat bagaimana mereka bertindak di saat orang-orang Yahudi mengalami kelaparan, melalui kemiskinan, dan akhirnya mereka menggadaikan rumah, ladang, dan kebun mereka. Nah, saudara, yang tercatat yaitu apa? Kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7 muncul satu kata, di mana Nehemia menggugat para pemuka dan para penguasa itu dengan satu kata, yaitu apa? Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Jadi kalau sudah tindakan dari para pemuka, tindakan dari para penguasa, di sini imam dan bupati. Imam mewakili gereja. Lalu penguasa di sini bupati mewakili negara. Dan kita melihat baik orang percaya di dalam gereja dan orang percaya di luar gereja bertindak dengan satu tindakan yang sama, yaitu apa? Meminjami, memberikan pinjaman. Memberikan pinjaman kepada orang Israel. Dan mungkin saudara, kalau kita mengatakan bahwa itu berarti tindakan yang baik. Negara memberikan pinjaman, lalu kita melihat pemuka agama mengizinkan pinjaman itu diberikan, berarti bukankah ini adalah satu pemerintahan yang baik, bupati yang baik, imam yang baik, memberikan pinjaman kepada orang yang miskin, memberikan pinjaman kepada rakyat yang kelaparan, dan sebagainya. Maka mereka menerima gadaian dari para
orang-orang Yahudi tersebut dan mereka memberikan pinjaman. Namun saudara, kata riba itu artinya adalah meminjamkan dengan bunga yang tinggi. Memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Nah, saudara, kalau dibandingkan dengan sekarang, tidak terlalu tinggi. Saudara. Nah, kalau kita melihat berapa sih yang diminta? Nah, saudara, di dalam konteks saat itu 1/100 bagian. Atau mungkin kalau pakai persentasi adalah 1%. Jadi 1% sebulan mereka harus bayar bunganya. Nah, mungkin untuk saat ini kita anggap 1% oke lah. Kita karena keterbiasa dengan mungkin 4% atau kita terbiasa dengan 7% yang sangat tinggi. 7% sudah tinggi, luar biasa. Mungkin kalau 3%, 4% kita masih bisa survive. Saudara, tetapi di dalam masa paceklik, khususnya di dalam masa mereka berada dalam kemiskinan, kelaparan, 1% sebulan bunga itu besar. Maka saudara, ini menjadi satu kondisi di mana mereka akhirnya mau tidak mau mereka memperoleh pinjaman, tapi mereka harus untuk kerja paksa, untuk kerja lebih hard working lagi, untuk bagaimana memperoleh satu pembiayaan terhadap bunga pinjaman tersebut. Dan bunga pinjaman itu 1% di dalam masa seperti itu. Saudara, maka kalau kita mungkin bertanya, boleh nggak sih memberikan pinjaman dengan bunga? Boleh nggak sih memberikan pinjaman dengan keuntungan di depan? Saudara, kalau kita melihat sebenarnya memberikan pinjaman kepada orang, lalu dengan bunga, saudara, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di saat ada satu konteks di mana mereka adalah orang-orang yang mampu untuk membayarnya. Orang-orang yang mampu untuk memberikan akan satu pengembalian. Nah, maka kalau kita melihat di dalam kitab suci, di dalam Keluaran pasal 22 ayat 25, kita bisa melihat di situ memberikan pinjaman itu adalah sesuatu yang dilegalkan. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 22. Saya minta satu rekan bisa membacakan buat saya. Mungkin saya minta Catherine Halim, apakah memungkinkan membacakan Keluaran 22 ayat 25? Nah, Keluaran 22 ayat 25. Ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ya, sudah. Maka memberikan pinjaman itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dan kita melihat jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia, jangan kau bebankan bunga uang kepadanya. Nah, saudara, maka di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk apa? Meminjamkan uang, dan kalau dia memang tidak bisa membayarnya, maka kamu jangan seperti penagih utang, tapi biarkan kalau dia kuat untuk membayarnya, maka biarlah dia membayarnya. Dan kalau mereka tidak kuat untuk membayarnya, biarlah engkau tidak membebankan akan beban uang itu. Tetapi sudah, kalau kita melihat bunga uang itu juga tidak menjadi sesuatu yang dibebankan. Ya. Jadi saudara, ini menjadi sesuatu yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kita bisa melihat lagi dalam ayat berikutnya, Imamat. Kita coba buka di dalam Imamat pasal yang ke-25, ayat 35 sampai 37. Dan saya mungkin minta untuk Sony, apakah memungkinkan Sony membacakan Imamat 25 ayat 35 sampai 37. Kok mungkin bisa orang lain kok? Oke. Mungkin minta yang lain, Gracelyn bisa? Gracelyn. Imamat 25 ayat 35 sampai 37. Oke, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia
sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara kamu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ya, maka kita melihat nada yang sama, yaitu adalah kau kalau memberikan akan pinjaman, kau jangan minta bunga di saat mereka memang tidak mampu membayarnya. Di saat mereka tidak mampu untuk menghidupi kehidupannya, apalagi dengan ditambahkan dengan bunga dan sebagainya. Maka kita melihat bagaimana memberikan pinjaman dengan bunga itu eksis. Tapi waktu berkonteks dengan kemiskinan, berkonteks dengan orang tidak mampu, maka saudara tidak bisa untuk menyamakan kondisi tersebut. Maka waktu orang tidak mampu dan memberikan pinjaman, kita tidak boleh menyamakan dengan orang yang punya kemampuan untuk memberikan kembalian maupun memberikan bunga. Maka ini menjadi hal yang sangat penting, saudara, untuk kita melihat inilah yang harus dijaga di dalam konteks sesama orang Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah para pemuka dan para penguasa tahu nggak siapa ini? Ini sesamamu loh. Ini adalah sesamamu dan ini adalah sesama bangsamu dan mereka juga sama-sama miskin. Saudara menjadi imam mungkin mendapat pendapatan secara rutin dan juga menjadi bupati juga memperoleh pendapatan secara rutin. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang berada di dalam konteks kemiskinan? Mana bisa mereka dapatkan pendapatan secara rutin? Maka itulah kenapa, saudara, Alkitab dengan jelas memberikan kepada orang-orang yang memberikan pinjaman, untuk mereka harus dengan hikmat. Waktu melihat orang ini adalah orang miskin, jangan engkau mengambil riba. Maka itulah yang menjadi penekanan. Jangan ambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Maka inilah yang menunjukkan satu konteks orang miskin harus diperlakukan berbeda dengan orang yang berkecukupan. Meskipun mungkin orang akan berkata apa? Oh, biarkan saja. Biarin ditambahin bunga, biar saja. Supaya apa? Supaya mereka lebih berjuang. Sudah di dalam semangat fighting spirit, yes. Kita bisa berkata bahwa fighting spirit adalah sesuatu yang harus dilatih. Namun, saudara, waktu kita bicara tentang kemiskinan tidak semua orang bisa untuk dapat mengalahkannya. Apalagi di dalam masa peperangan, apalagi di dalam masa mereka menjadi budak, di masa mereka tidak punya kebebasan. Maka itu adalah sesuatu yang kita juga harus dengan jeli melihat akan realita tersebut. Mungkin kita bisa buka satu ayat lagi, Ulangan pasal 23. Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Saya minta Saudari Herta bisa bantu bacain Ulangan 23, 19 dan 20. Ulangan 23, 19 dan 20. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Ya, saudara. Kalau kita melihat di dalam dua bagian yang tadi kita baca, di dalam Keluaran dan dalam Imamat, itu ada satu konteks, yaitu adalah kau jangan ambil bunga pada orang miskin. Sesamamu orang miskin. Jadi, kalau sesama orang miskin, kita bisa berikan bantuan. Tapi pada saat mereka sesama, tapi mereka masih punya kelebihan, maka mereka bisa, atau punya kemampuan, kita boleh kasih bunga. Tapi kalau mereka tidak mampu pun, kita juga tidak memaksakan. Nah, sudah di dalam ayat ini lebih general, tidak ada istilah miskin. Jadi, mereka lebih tekankan kepada saudara sebangsa.
Jadi kalau kita melihat tadi yang dibacakan, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa yang dapat dibungakan. Maka saudaramu jangan kau memungut bunga, supaya Tuhan memberkati engkau. Nah, di sini lebih kepada sesuatu general, yaitu adalah tidak memberikan bunga kepada saudaramu. Tapi kepada bangsa asing, kamu boleh memungut bunga. Nah, ini lebih kepada satu hal mungkin secara general dikatakan, tapi saudara, kita juga tidak boleh lepas dari konteks, yaitu apa? Di dalam konteks saat itu adalah jemaat Tuhan berada juga di dalam kondisi di mana mereka berpindah-pindah. Mereka berada di kemah dan mereka berada di tempat di mana mereka berada di wilayah yang pekerjaan tidak menentu dan sebagainya. Jadi kita juga tidak boleh keluar dari konteks, meskipun bagian ini bicara tentang sesuatu yang general, yaitu adalah saudaramu, kamu jangan kasih bunga, tapi kepada orang asing kamu boleh kasih bunga. Tapi saudara, ini adalah di dalam konteks saat itu. Di dalam konteks saat itu, yaitu di saat mereka di dalam perjalanan mereka itu mereka berpindah-pindah terus-menerus. Ya, jadi waktu kita melihat dalam kehidupan seperti itu, di dalam kehidupan mobile seperti itu, maka adalah sesuatu yang sangat-sangat dimengerti, yaitu dalam kondisi mobile seperti itu, mereka berkata, sesama tidak perlu kasih bunga, tapi orang asing baru kasih bunga. Saudara, kenapa demikian? Karena kalau kita melihat dalam perjalanan orang Israel waktu misalnya 2 juta orang keluar dari Mesir, itu tidak semua adalah orang Israel, tapi ada beberapa orang asing. Ada beberapa orang Mesir juga ikut bersama-sama di dalam 2 juta orang itu. Jadi sudah kita bisa melihat bahwa 2 juta orang Israel di situ bukan semuanya orang Israel, tapi juga ada orang-orang Mesir yang ikut, orang-orang asing yang ikut. Dan mereka berbaur dengan orang-orang Israel. Dan mereka di dalam kehidupan itu, mereka pun juga belajar bagaimana apa. Mereka pun belajar mengenal Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa melihat kenapa orang-orang Israel tercatat dalam kitab suci bisa begitu bersungut-sungut dan sebagainya. Kita percaya bahwa karena juga ada campur tangan dari mulut orang-orang kafir, mulut orang-orang Mesir yang merasa menyesal karena mereka mengikut orang Israel keluar dari Mesir dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita melihat many konteks yang harus kita juga perhatikan. Tapi paling tidak kita punya satu sound yang sama, yaitu apa? Yaitu jangan engkau memberikan bunga kepada sesamamu, khususnya yang miskin di sini. Maka saudara, meminjamkan dengan bunga itu tidak boleh dilakukan kepada orang miskin. Maka itulah kenapa saya juga mengajak gereja Tuhan. Misalnya kita di dalam gereja kita pada saat melihat ada jemaat yang kesusahan dan mereka tidak punya uang, kita mengizinkan ada pinjaman. Dan waktu pinjaman diberikan, kita tahu dia punya kesanggupan. Tapi kita juga tahu bahwa dia masih sangat-sangat rentan. Maka kita tidak minta bunga, gereja tidak minta bunga apa-apa, gereja hanya memberikan pinjaman dan sekuat mungkin kamu bisa bayar, tapi kalau memang kamu nggak bisa bayar, ya kamu jangan guilty feeling dan sebagainya. Maka itu yang kami lakukan adalah kenapa? Karena kami belajar di kitab suci. Seperti juga kita melihat ada rekan-rekan kita yang lagi kesusahan luar biasa, dan kita tahu mereka misalnya harus sewa rumah atau mereka harus sewa tempat untuk mereka tinggal, dan mereka belum punya uang di hari itu. Dan kita tahu bahwa ini adalah masa yang begitu singkat dan harus ambil keputusan, dan mereka waktu tidak punya uang, mereka tidak tahu bagaimana mengambil keputusan. Makanya kita bantu dengan memberikan keputusan. Kita bantu dengan meminjamkan uang tersebut. Dan gereja Tuhan pun belajar untuk apa? Memberikan pinjaman kepada jemaat. Tidak boleh pakai bunga. Kenapa, saudara? Karena ini adalah satu hal kita mau untuk memberikan pinjaman karena kita sesama dan kita membantu mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang survive. Tapi bukan berarti jemaat memperalat akan kebaikan yang dilakukan oleh gereja sehingga akhirnya tidak mau bayar atau tidak mau membayar lunas akan pinjaman itu. Maka Tuhan akan menghukum engkau. Maka sudah orang yang sudah menerima
akan apa yang Tuhan ajarkan. Di saat kita melalaikan dan di saat kita justru memperalatnya, saudara berhadapan dengan Tuhan Allah. Tuhan akan yang murka kepada saudara. Dan kita adalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan Allah. Maka uang dari gereja, uang Tuhan, maka yang terima uang Tuhan, saudara harus berhati-hati. Kenapa? Karena uang Tuhan adalah uang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tidak boleh sembarangan keluar hanya untuk keinginan sendiri. Maka ini perlu sebuah hal, yaitu keyakinan yang benar di dalam Tuhan. Nah, saudara lihat, bupati dan imam justru tindakannya bukan sesuai kitab suci. Saudara perhatikan ya. Justru mereka sebagai imam, mereka sebagai bupati, dan mereka orang Yahudi, dan mereka melihat sesamanya orang Yahudi mengalami kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Mereka terima penggadaian, mereka terima pinjaman, dan mereka terima dengan bunga yang tinggi. Kata riba bicara tentang bunga yang tinggi. Saudara, kita mungkin kalau pakai bahasa yang kasar, ini adalah penguasa yang brengsek. Ini adalah imam yang brengsek, yang tidak tahu malu, saudara. Alkitab mengajarkan dengan benar bahwa jangan engkau menambahkan bunga. Tetapi justru kita melihat itulah yang mereka lakukan. Saudara, inilah imam yang tidak tahu malu karena tidak kembali kepada kitab suci. Inilah bupati yang tidak tahu malu karena tidak kembali kepada kitab suci. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini tinggal sebagai orang percaya? Sudahkah engkau menghidupi kehidupan saudara dengan ajaran kitab suci? Apakah saudara sudah sinkron dengan kitab suci seperti Nehemia yang waktu dia memikirkan segala sesuatu, dia memikirkan sesuai kitab suci atau tidak? Dan waktu dia mengatakan dan melihat tindakan para pemuka agama dan para penguasa yang sudah tidak sesuai kitab suci, kita melihat marahlah Nehemia. Saudara, kita harus mengintrospeksi diri. Kita harus belajar untuk membawa diri kita untuk sinkron dengan firman Tuhan. Jika tidak, saudara, kita tidak beda dengan pemuka agama yang brengsek ini. Kita tidak beda dengan penguasa bupati yang brengsek ini. Kenapa? Karena mereka memulai segala sesuatu bukan untuk Tuhan. Mereka imam, tapi mereka memperkaya diri. Mereka imam, tapi mereka hanya peduli diri sendiri. Mereka bupati, mereka hanya peduli diri sendiri. Mereka bupati, cuma mencari keuntungan sendiri. Maka inilah kebobrokan yang terjadi. Dan ini tindakan para imam, ini tindakan para bupati. Kedua, apa yang mereka lakukan? Mereka bukan saja meminjamkan dengan bunga, tapi kalau kita melihat ayat 3, ayat 5, dan ayat 11, mereka menerima kebun anggur itu. Mereka menerima ladang mereka. Mereka menerima rumah mereka. Mereka menerima kebun zaitun mereka. Mereka menerima penggadaian tersebut. Nah, saudara, ini sudah tidak sesuai dengan hati nurani. Dan ketiga, yang mereka lakukan apa? Ayat 5 dan ayat 8. Yaitu mereka mengambil saudara-saudara sebangsa, saudara sedaging, untuk dijadikan apa? Dijadikan budak, saudara. Saudara, dijadikan budak. Jadi sama-sama orang Yahudi, tapi mengambil anak-anak laki-laki dan perempuan mereka dijadikan budak sampai bisa bayar. Jadi kalau sudah bisa dibayar utang, sudah bayar bunga, maka anak-anak mereka laki-laki dan perempuan yang menjadi budak akhirnya bisa dibebaskan menjadi anak mereka kembali. Saudara, ini juga adalah sesuatu yang kita lihat. Perbudakan antar sesama orang Yahudi apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, ini sebuah question mark, saudara. Kenapa? Karena kita melihat di dalam kitab Keluaran, kita melihat bagaimana menjadi budak bagi sesama orang Yahudi itu sempat diperbolehkan. Coba kita lihat, saudara.
Keluaran 21. Coba saya minta untuk satu rekan bisa membacakan untuk kita semua. Saya minta apakah memungkinkan untuk Samuel, Jana, bisa bantu bacakan Keluaran 21 ayat yang kedua. Keluaran 21 ayat 2. Oke. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ya. Jadi di dalam Keluaran sempat ada terjadi satu kondisi bagaimana budak Ibrani itu diperbolehkan. Jadi budak Ibrani diperbolehkan untuk bekerja. Namun, saudara, ada satu syarat waktu itu. Dan syaratnya adalah perbudakan diperbolehkan dengan syarat adalah tidak selama-lamanya menjadi budak. Nah, konsep budak di dalam perjanjian lama itu sekali budak tetap budak, kecuali sang pemilik budak itu memerdekakan dia. Maka saudara, kalau kita melihat di zaman dulu, setiap orang yang pernah jadi budak itu tidak bisa melepaskan satu tanda bahwa dia adalah budak. Jadi dulu saudara, menjadi budak itu ditandai telinganya. Jadi telinganya dilukai atau dilubangi, saudara. Jadi telinganya dilubangi sehingga itu adalah tanda yang semua orang akan tahu bahwa dia adalah budak. Tapi di saat dia adalah budak yang sudah dimerdekakan, maka di situ meskipun dia sudah merdeka, dia tidak bisa melepaskan satu tanda itu, yaitu adalah budak. Jadi di dalam konteks Keluaran 21 diizinkan budak Ibrani untuk menjadi budak. Nah, tapi kalau konteks saat itu tadi saya mulai dengan satu kalimat, yaitu sekali budak tetap budak. Nah, khusus untuk konteks Ibrani diberikan satu syarat, yaitu apa? Mereka boleh bekerja kepada kamu, tapi dia hanya maksimal bekerja kepada kamu 6 tahun lamanya. Jadi bukan selama-lamanya. Jadi budak Ibrani boleh bekerja selama 6 tahun, tapi setelah tahun yang ke-6, yaitu tahun yang ke-7, maka kau harus membebaskan dia. Nah, maka di sini ada perbudakan tetapi secara bersyarat. Nah, ini konteks Keluaran pasal 21 ayat 2. Nah, saudara, mungkinkah Nehemia di dalam konteks yang tadi kita baca, bupati dan imam mengacu kepada ayat itu, sehingga akhirnya memperbolehkan budak Ibrani untuk dapat dijadikan budak di dalam membayar utang maupun di dalam membayar setiap pinjaman dan sebagainya. Saudara, kalau kita melihat kalau hanya ayat itu saja yang berdiri, maka kita melihat perbudakan yang dilakukan oleh bupati dan imam pada saat zaman Nehemia, mereka tidak salah secara kitab suci. Mereka tidak salah secara peraturan. Mereka tidak salah secara konsep firman Tuhan. Namun, saudara, bukan berarti firman Tuhan yang mereka lakukan, yang mereka interpretasi, itu adalah pasti benar. Di saat mereka comot ayat, saudara, mereka comot ayat, tapi apakah berarti mereka dengan comot ayat itu pasti yang dia comot adalah benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada satu ayat yang muncul di dalam kitab Imamat. Jadi kalau kita cuma baca di dalam kitab Keluaran tadi, mereka kelihatannya seems right. Mereka kelihatannya benar di dalam memberlakukan perbudakan itu. Namun kalau kita melihat di dalam Keluaran 21, oke, saya minta untuk satu rekan kita bisa bantu bacakan, minta Saudari Wida, apakah memungkinkan Saudari Wida bacakan Imamat 25. Imamat 25 39 sampai 45. Silakan Imamat 25 39 sampai 45.
Imamat 25 ayat 39, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Ya, thank you. Saudara, dari sini kita melihat ada satu konteks. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan diri kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Nah, ini satu ayat ini saja sudah memberikan satu proklamasi, yaitu apa? Yaitu ada konteks. Satu sisi memang Tuhan tidak mengizinkan perbudakan kecuali ada satu rencana Tuhan di dalam perbudakan. Misalnya kita melihat Yusuf diperbudak menjadi budak dari Mesir, menjadi budak dari Potifar. Tapi kita melihat Tuhan memakainya untuk menyatakan rencana Tuhan. Jadi kita melihat di dalam perbudakan pun Tuhan menyatakan rencananya. Tapi juga kita melihat di dalam ayat ini penekanan tentang miskin. Maka Tuhan tuh sangat peduli dengan orang miskin. Tuhan sayang sama orang miskin. Tuhan sayang kepada sesama orang-orang Yahudi yang mengalami masalah, yang mengalami akan problem, yang mengalami akan sakit hati, yang mengalami kesedihan. Tuhan peduli kepada mereka. Nah, saudara coba lihat, imam kalau sudah nggak peduli dengan orang-orang yang mengalami akan kemiskinan, lalu bupati tidak peduli sama orang yang mengalami kemiskinan dan langsung memberikan pinjaman kepada mereka yang menjaminkan rumahnya dan sebagainya, lalu memasang bunga yang tinggi. Pertanyaan kita adalah, pemerintah macam apa itu? Pelayan gereja macam apa itu? Kalau firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Betul, memang Tuhan mengatakan bahwa perbudakan diizinkan, tapi hanya 6 tahun, dan setelah 6 tahun, tahun ke-7 harus bebas. Ini adalah syarat yang menjadi anugerah Tuhan bagi dunia perbudakan. Karena tidak ada dunia perbudakan yang diberikan akan syarat. Semua orang kalau beli budak, budak itu milik dia selama-lamanya. Harus melayani tuannya selama-lamanya. Tapi justru budak Ibrani diizinkan, ada limitasi untuk bisa. Berarti ini sesuatu yang sangat-sangat terbatas. Hanya bisa 6 tahun. Dan tahun ke-7 harus bebas. What a great privilege bagi orang-orang Yahudi. Kedua yaitu adalah, kalau mereka mengalami kemiskinan, kau tidak boleh memperbudak dia. Berarti anak laki-laki dan anak perempuan daripada orang-orang miskin ini tidak seharusnya menjadi budak. Saudara, tidak seharusnya dijadikan akan orang-orang yang dipimpin oleh tuan-tuan mereka. Tapi kita justru melihat yang dilakukan imam dan dilakukan oleh bupati adalah mereka menerima ladang, mereka menerima kebun anggur, mereka menerima rumah-rumah mereka, dan mereka mengambil anak laki-laki dan perempuan untuk dijadikan budak. Jadi saudara, kita justru di sini melihat betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli dengan orang-orang miskin. Maka itulah kenapa kita harus dipanggil menjadi gereja Tuhan yang peduli kepada orang miskin. Kita harus peduli kepada orang yang kesusahan. Kita harus belajar peduli kepada orang-orang yang membutuhkan.
masalah mereka akan memperalat, itu mereka akan dimurkai Tuhan. Tetapi kita peduli kepada mereka, itulah penting bagi kita untuk menjalankannya. Saudara, kita harus mengerti, masa tersebut adalah masa darurat. Kita harus mengerti masa tersebutlah masa yang unpredictable untuk mereka langsung bisa jatuh miskin. Mereka diperas dengan pajak, lalu mereka harus membayar akan setiap pinjaman dan sebagainya. Lalu kita melihat bagaimana pemimpin pemerintah, yaitu bupati, mencari untung dengan cinta uang. Lalu kita melihat pelayan Tuhan juga demi cinta uang pun melakukan pengizinan terhadap perbudakan dan sebagainya. Saudara, ini jelas adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Nah, saudara, tadi kita sudah melihat konteksnya. Lalu kedua, kita sudah melihat bagaimana para penguasa dan para imam dan bupati mengambil tindakan. Nah, sekarang kita melihat ketiga, bagaimana Nehemia memandang semua itu. Nah, saudara, Nehemia pertama, kita bisa lihat ayat yang pertama, maka terdengarlah keluhan dari rakyat. Terdengarlah keluhan dari pihak istri terhadap sesama orang Yahudi. Saudara, Nehemia mendengar suara orang miskin. Nehemia bukan sekedar mendengar suara orang miskin. Bukan mendengar sekedar orang susah. Bukan cuma mendengar orang yang sedang kelaparan. Tapi dia juga mendengar perempuan bukan sekedar mengeluh, saudara. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa yang lebih tepat adalah berteriak. Ayat kedua ada, yaitu ada yang berteriak. Dan yang berteriak ini adalah perempuan, saudara. Perempuan berteriak ini adalah budaya yang tidak lazim di zaman itu. Perempuan itu tidak pernah punya suara di zaman Asia Timur. Perempuan tidak pernah berteriak karena tidak diizinkan berteriak. Kalaupun berteriak itu hanya para pemimpin. Yang berteriak adalah laki-laki. Itu jauh lebih punya akan mobilitas untuk berteriak, saudara. Perempuan tidak punya tempat untuk berteriak. Saudara, maka ini adalah kalau kita melihat oriental habit. Satu oriental habit yaitu bagaimana perempuan itu berteriak hanya diizinkan di dalam satu kondisi. Yaitu apa? Perempuan hanya diizinkan berteriak di dalam emergency atau di dalam darurat. Dia berteriak kalau misalnya dia hamil lalu akhirnya dia keguguran, maka dia berteriak menangis. Pada saat dia melihat ada maling masuk ke rumahnya, dia berteriak. Dan waktu dia menjadi orang yang diperlakukan tidak adil, dia berteriak. Maka perempuan di zaman itu tidak punya budaya berteriak. Tapi dalam konteks saat itu, keluhan-keluhan yang muncul dari perempuan, apalagi dia berteriak bahwa anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapatkan gandum supaya kami makan dan minum, lalu akhirnya mereka dijadikan budak dan sebagainya. Saudara, ini adalah satu kondisi darurat yang sampai digambarkan perempuan pun berteriak. Melahirkan anak berteriak. Dan kita melihat di sini, tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi hidup. Mereka berteriak. Dan saudara, waktu kita melihat kondisi seperti ini, apa yang kita bisa pelajari Nehemia? Nehemia mendengar. Dengan seksama dia mendengar. Bagaimana para pendeta, bagaimana para penginjil, bagaimana para pelayan Tuhan. Apakah engkau mendengar? Apakah kita sungguh-sungguh peduli dengan emergency call, emergency cry yang berada di sekeliling kita? Dan waktu mereka berteriak,
Do you listen? Do you hear? Apakah engkau mendengarnya? Suara orang miskin, suara orang yang mengalami ketidakadilan, suara orang yang mengalami satu perbuatan yang keji. Saudara, what an emergency shout cry yang perlu kita belajar mendengarnya. Dan Nehemia bukan sekedar asal dengar. Dia bukan cuma memperhatikan. Tapi di ayat 6 kita melihat, maka sangat marahlah aku. Saudara, maka sangat marahlah aku. Marah kepada siapa, saudara? Marah kepada orang yang tidak adil. Dia marah besar di situ. Marah besar, tetapi kita melihat marah besarnya bukanlah marah besar yang emosional atau yang kasar atau kemarahan yang tidak bisa terkontrol. Tidak. Kenapa? Karena ayat ke-7 dikatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan penguasa. Nah, kita melihat kata dengan berpikir masak-masak. Berarti kemarahan dia mungkin kemarahan yang besar, kemarahannya mungkin adalah kemarahan yang emosional, tetapi kemarahannya bukanlah kemarahan yang ngawur, ngaco. Tapi kemarahan yang sudah dipikir baik-baik, yang sudah direnungkan baik-baik, yang bukan sebuah pelampiasan emosi saja. Dan ketiga, dicatat bagaimana Nehemia selain dia mendengar, lalu dia marah besar. Ketiga adalah Nehemia menggugat dan menggugat para penguasa dan menggugat para pemuka. Di sini kita bisa melihat Nehemia doing his action. Nehemia berani against penguasa, berani against imam. Dan Nehemia, dia sampai berani mengadakan sidang besar jemaat. Di mana sidang besar jemaat itu diadakan untuk apa? Untuk menunjukkan, mengajar imam dan mengajar bupati. Untuk apa? Back to the word of God. Saudara, coba lihat. Nehemia itu bukan pendeta. Nehemia bukan imam. Nehemia itu adalah orang awam. Dan Nehemia adalah juru minuman raja. Dia bukan orang yang adalah melayani di bait suci. Tapi coba lihat apa yang dia lakukan. Dia mengadakan sidang jemaah besar dan mengajar bupati dan mengajar akan imam untuk back to the Bible. Dan menunjukkan kepada mereka bahwa apa? Perbudakan kepada sesama orang Yahudi, apalagi di dalam masa kemiskinan, itu tidak boleh terjadi. Berarti saudara, kita melihat Nehemia adalah seorang awam yang setia kepada firman. Dan ini sangat mempermalukan rumah Tuhan, di mana di rumah Tuhan para imam sudah tidak setia pada firman. Tapi mereka hanya setia pada perutnya sendiri dan setia kepada keinginan sendiri. Tapi mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Maka di sini kita melihat ayat ini mempermalukan orang-orang melayani Tuhan. Kalau engkau sudah tidak setia kepada Tuhan, orang awam akan mempermalukan engkau. Perbudakan kepada orang miskin, sesama orang miskin, dan sesama orang Yahudi, apalagi miskin, tidak boleh diperbolehkan. Kedua, itu adalah pinjaman tanpa bunga harus diberikan kepada orang miskin itu. Mereka yang melapar, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya kehidupan yang layak lagi. Maka Alkitab mencatat Nehemia berkata, pinjaman yang diberikan haruslah adalah pinjaman tanpa bunga. Mereka harus bayar. Tetapi kalau mereka tidak bisa bayar, berarti harus diberikan keringanan. Dan pinjaman tanpa bunga kepada orang miskin, ini adalah sesuatu yang diharuskan. Dan ketiga, ayat 10b dikatakan apa? Hapus hutang-hutang itu. Di dalam masa darurat dan di dalam masa
yang begitu mengenaskan itu. Dia mengatakan bukan saja bunganya dihapus, tapi untuk masa darurat ini, hutangnya juga harus dihapus. Saudara, masa itu mungkin jadi satu masa yang begitu hektik, saudara. Dan mungkin orang akan tercengang mendengar kata-kata daripada siapa? Tercengang kata-kata Nehemia, yaitu apa? Yaitu, hutangnya dihapus, bunganya nggak dibayar, hutangnya juga nggak dibayar. Kita rugi dong sebagai pemerintah, sebagai bupati. Rugi dong sebagai imam bait suci. Saudara, kadang-kadang negara harus rela rugi demi rakyat. Kadang-kadang gereja juga harus rela rugi demi jemaat. Gereja jangan hanya pikir untung, dan juga jangan pikir bahwa negara harus terima duit terus-menerus. Negara harus belajar bagaimana rugi uang demi rakyat. Dan juga gereja pun harus belajar memperhatikan jemaat, kalau perlu rugi demi jemaat. Maka saudara, perbudakan di-revise, lalu pinjaman di-revise, penghapusan hutang di-revise, penghapusan bunga di-revise, dan yang terakhir yaitu apa? Setiap rumah, setiap kebun, setiap tempat yang digadaikan, kembalikan kepada mereka. Wah, ini mengagetkan bagi para bupati, mengagetkan bagi para imam. Semua harus dikembalikan. Saya ingin tanya, Nehemia begitu powerful-kah dia? Sehingga dia bisa berkata seperti itu. Kalau melihat, memang dia juru minuman raja, tapi coba lihat, dia adalah orang Yahudi yang taat sama imam, yang taat kepada orang Yahudi, dan dia adalah orang yang taat sama Tuhan. Kenapa Nehemia bisa berani? Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia takut sama Tuhan, dia nggak takut sama imam, dan tidak takut kepada bupati. Kenapa? Karena bupati yang tidak benar tidak perlu ditakuti. Imam yang tidak benar tidak perlu ditakuti. Tapi waktu imam yang benar, kau harus takut. Bupati yang benar, kamu harus takut. Karena jangan-jangan karena mereka takut sama Tuhan. Dan orang yang takut sama Tuhan adalah orang yang powerful. Nah, pertanyaannya, kalau Yeremia adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia begitu powerful, bagaimana dengan kita semua? Nehemia rugi nggak? Rugi. Waktu dia mengatakan semuanya itu, dia juga ikut rugi. Dia juga adalah pejabat apa? Dia adalah pejabat pemerintah. Tapi dia juga ikut rugi. Dia juga ikut berkorban. Dia berani berkorban. Nah, sudah kita bisa tahu pengorbanan dia dari mana. Nah, kita bisa lihat dari ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Lalu kita lihat ayat 14 sampai 19 dikatakan, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda. Nah, jadi Nehemia akhirnya pernah mengalami satu jabatan bupati. Jadi bukan cuma bupati saat itu, tapi setelah itu dia diangkat jadi bupati. Dan waktu dia jadi bupati di Yehuda, bukan di Persia, di Yehuda, dan dia baru melihat bagaimana menjadi bupati itu punya hak bupati. Yaitu apa? Yaitu dia bisa dapat bahan makanan begitu banyak, 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Begitu juga anak buahnya. Ya. Tetapi sudah dia mengatakan, aku tidak mau. Kenapa? Karena rakyatku miskin, maka aku berikan bahan makanan dan anggur sebesar 40 shikal perak sehari itu, aku berikan kepada rakyat. Bupati-bupati sebelumnya mengambil 40 shikal. Tapi dia memberikan 40 shikal. Lalu dikatakan apa? Aku memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Jadi sudah menjadi seorang bupati itu dapat ladang gratis dari pemerintah, dari Persia. Tapi justru ladang tersebut pun tidak diperoleh oleh siapa? Nehemia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jemaatnya adalah jemaat yang mengalami masa darurat. Maka dia harus rela untuk tidak memiliki. Dia harus rela jual
Dia harus rela tidak memiliki tabungan dan sebagainya. Dan bukan itu saja. Yang disediakan sehari atas tanggunganku adalah seekor lembu, 6 ekor domba, dan ekor unggas dan anggur yang berlimpah setiap 10 hari. Dan itu saja yang diterima. Berarti menunjukkan apa? Nehemia bukan Superman yang mengatakan, oh gua kasih semua hartaku kepada orang lain. Tidak. Dia juga tahu dia butuh. Dia butuh uang, dia butuh penghasilan, dia butuh makanan, dia butuh tempat tinggal, dia butuh. Maka dia mengatakan bahwa saya butuh. Tapi kelimpahan itu yang saya nggak butuh. Setiap 10 hari punya kebutuhan saya butuhkan itu. Tapi ladang, tapi 40 shikal, nggak butuh. Maka itu yang diberikan kepada para rakyat. Maka dia tidak menuntut haknya bupati. Dia yang mengambil apa yang cukup buat dia. Maka saudara, Nehemia rugi loh jadi bupati. Dia berkorban loh. Dan ini butuh keberanian, saudara. Maka tema kita adalah keberanian untuk berkorban. Menjadi seorang pemimpin harus rela berkorban. Tapi bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin harus rela berkorban. Menjadi seorang percaya, saudara harus belajar berkorban. Apalagi dalam tema kemiskinan, kita perlu belajar berkorban. Mungkin pengorbanan saudara bukan pengorbanan yang langsung memberikan uang begitu besar. Misalnya kita melihat pengemis langsung kasih 10 juta. Bukan itu yang saya maksud. Mungkin saudara hanya memberi sedikit. Tetapi paling tidak itu sebuah pembelajaran untuk saudara belajar memberi. Tentu tidak semua pengemis harus kita beri. Kenapa? Karena banyak pengemis yang juga berbohong. Ada pengemis yang juga memiliki ide-ide jahat di baliknya. Tetapi saudara, kita juga perlu punya sebuah hati yang terpaut kepada Tuhan untuk melihat sesama. Nah, kalau dalam konteks ini adalah sesama orang Yahudi. Dan kita juga perlu belajar memperhatikan sesama orang percaya. Dan kita juga melihat orang yang belum beruntung pun, kita juga perlu belajar untuk memberi. Maka saudara, kenapa kita perlu membahas semuanya ini? Untuk kita belajar dari Nehemia, bukan belajar dari Nehemia, saudara. Kita belajar dari Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa apa? Segala sesuatu jangan keluar dari firman Tuhan. Nehemia melakukan sesuatu yang sebenarnya back to the Bible. Dan dia takut sama Tuhan, dia back to the Bible, dan dia bicara kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan dia. Bagaimana saudara dan saya? Apa yang kau katakan? Apakah engkau katakan Tuhan? Apakah engkau bicara kebenaran? Dan apakah engkau back to the Bible? Kiranya Tuhan yang memimpinmu, kiranya Tuhan yang memberikan keyakinan bagimu, sehingga waktu engkau hidup, engkau tidak hidup percuma, engkau tidak hidup sia-sia, karena engkau hidup benar di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas hari ini Tuhan berfirman bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, mungkin firman Tuhan begitu keras, mengkritik para imam, mengkritik para bupati, mengkritik orang-orang yang tidak tahu malu, yang sudah memperalat begitu banyak peraturan-peraturan yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Tuhan, kami rindu kami di anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kami rindu kami di anak Tuhan yang benar. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang pakai kami semakin berbijaksana di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bangkit berdiri, dan dengan tetap berdiri kita bersama-sama untuk membacakan satu pengakuan iman, dan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.